Kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Di antara 12 orang anak Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan Bunyaminlah yang paling dicintai dan disayangi. Hal ini menimbulkan iri hati saudara-saudaranya yang lain. Nabi Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan, lebih tampan dari saudara-saudaranya yang lain. Bentuk tubuhnya sangat bagus, terlebih setelah ibunya Rahel meninggal dunia, maka ia makin disayang oleh ayahnya. Pada suatu malam ia bermimpi. Ia melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud padanya. Esok harinya ia ceritakan hal itu kepada ayahnya. 11 bintang adalah saudara-saudaramu, matahari adalah ayahmu, dan bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu. Kelak kau akan jadi orang besar. Maka jangan sampai saudara-saudaramu tahu. Jika saudaramu tahu, maka mereka akan mencelakaimu, kata Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Namun, tanpa setahu Yusuf dan ayahnya, ternyata salah seorang saudaranya mengetahui pembicaraan ayahnya itu. Sejak saat itu, mereka makin membenci Nabi Yusuf dan selalu berusaha mencelakainya. Pada suatu hari, mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu binatang. Mula-mula Nabi Yakub tidak mengizinkan, tapi setelah mereka menunjukkan kesanggupannya menjaga Nabi Yusuf dari bahaya, maka Nabi Yakub tidak melarangnya lagi. Di tengah hutan, setelah berburu, tiba-tiba mereka menangkap Nabi Yusuf dan hendak membunuhnya. Namun tidak sampai hati, salah seorang mengusulkan agar dimasukkan ke dalam sumur. Pasti akan ada kafilah yang akan mengambilnya, dan Yusuf pasti akan dijual sebagai budak. Dengan demikian, Nabi Yusuf akan tersingkir dari keluarga Nabi Yakub. Usul itu disetujui. Mereka kemudian membunuh hewan, lalu darahnya ditumpah ke baju Nabi Yusuf. Setelah pulang, mereka berkata bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub sangat sedih mendengar hal itu. Saking sedihnya, beliau selalu menangis hingga matanya menjadi buta. Tak lama kemudian, ada seorang kafilah hendak mengambil air. Mereka menemukan Yusuf dan menjualnya sebagai budak. Pembelinya seorang menteri kerajaan bernama Kiptir. Kemudian menteri tersebut menyerahkannya pada istrinya yaitu Zulaikha untuk diangkat menjadi anak. Nabi Yusuf pun tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Hal ini membuat Zulaikha jatuh hati kepadanya. Pada suatu hari, Zulaikha ingin bercinta dengan Yusuf. Yusuf pun menolak ajakan Zulaikha. Kemudian ia hendak pergi keluar rumah, akan tetapi Zulaikha mengejarnya dari belakang, sehingga baju Nabi Yusuf sobek. Bertepatan itu Kiptir datang dan melihat apa yang terjadi. Karena takut malu, Zulaikha menuduh bahwa Yusuf mau berbuat jahat kepadanya. Tetapi Yusuf menolak tuduhan Zulaikha. Pada waktu itu, ada seorang dari keluarga wanita. Dengan kehendak Allah, bayi itu bisa berbicara dan menjadi saksi. Jika baju Yusuf sobek di depan, maka Yusuflah yang salah. Tetapi jika baju Yusuf sobek di belakang, maka Zulaikha yang bersalah. Setelah diperiksa, ternyata baju Yusuf sobek di belakang. Terbukti Zulaikha bersalah. Demi menjaga nama baik keluarga Kiptir, Yusuf rela dipenjara. Pada suatu ketika, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering kerontang. Baginda Raja menanyakan arti mimpinya kepada seluruh orang pandai yang ada di Mesir. Tapi tidak ada yang mampu menakwilkan mimpi Raja. Lalu mimpi itu ditanyakan kepada Nabi Yusuf. Ia pun berkata, 7 tahun ini perbanyaklah persediaan makanan karena kerajaan akan dilanda musim kemarau panjang selama 7 tahun. Lalu siapkanlah bibitnya untuk musim tanam. Lalu akan datang musim hujan yang menyuburkan tanah. Raja pun puas dengan jawaban Yusuf karena masuk akal. Oleh Raja Mesir,
Yusuf pun diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Apa yang diramalkan Nabi Yusuf pun terbukti. Selama 7 tahun Mesir dilanda musim kering. Ketika datang musim penceklik, negeri Mesir tidak kekurangan bahan makanan. Banyak dari negara-negara lain beramai-ramai menukarkan barang menjadi bahan makanan ke kerajaan Mesir. Termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf pun meminta bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf, akan tetapi Nabi Yusuf mengenali mereka. Nabi Yusuf memperlakukan mereka dengan sopan. "Apakah keluarga kalian datang semua ke sini?" tanya Nabi Yusuf. "Tidak, adik kami menjaga ayah kami yang sudah tua dan buta," jawab mereka. Setelah memberi bahan makanan kepada saudara-saudaranya, ketika hendak pulang, mereka dapat pesan bahwa tidak diperbolehkan masuk atau menukarkan bahan makanan tanpa membawa saudaranya. Ketika mereka sampai di rumah, mereka pun bercerita kepada ayahnya tentang pesan tersebut. Tetapi ayahnya langsung menolak dengan keras. Tiba suatu hari bekal makanan habis. Mereka pun harus pergi ke Mesir untuk menukar bahan makanan dan berjanji kepada ayahnya akan menjaga Bunyamin sampai titik darah penghabisan. Sesampai di Mesir, Nabi Yusuf mencari cara agar Bunyamin bisa tinggal di istana. Nabi Yusuf kemudian meletakkan piala raja di karung Bunyamin dan akhirnya Bunyamin disekap di istana. Hari berganti hari. Nabi Yakub bersedih setelah kehilangan Bunyamin. Suatu hari, mereka disuruh ayahnya mencari kabar tentang Nabi Yusuf dan Bunyamin di Mesir. Sesampai di Mesir, mereka bercerita kepada Menteri Ekonomi karena tak sampai hati melihat penderitaan ayahnya. Menteri Ekonomi itu bercerita bahwa dirinya adalah Yusuf. Mereka sangat terkejut mendengar pengakuan itu, tapi Nabi Yusuf bukan orang pendendam. Nabi Yusuf mengambil baju gamisnya dan diserahkan pada saudara-saudaranya untuk diberikan pada ayahnya. Setelah tiba di rumah, mereka langsung menemui ayah mereka dan langsung mengusapkan gamis yang diberikan Nabi Yusuf. Dengan kehendak Allah, Nabi Yakub pun sembuh dan bisa melihat lagi. Nabi Yakub yakin gamis yang diusap ke matanya adalah punya Yusuf. Nabi Yakub bersama dengan keluarga datang ke negeri Mesir, dan Nabi Yusuf pun menyambut dengan sukacita. Kini lengkaplah kebahagiaan Nabi Yusuf berkumpul kembali dengan seluruh keluarganya. Hikmah dari kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya musibah dan bencana pada hakikatnya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf telah memberi contoh dan teladan bagi kemurnian jiwanya dan keteguhan hatinya tatkala menghadapi godaan Zulaikha. Nabi Yusuf memberi contoh tentang sifat seorang kesatria yang enggan dikeluarkan dari penjara sebelum persoalannya dengan Zulaikha dijedihkan. Suatu sifat utama pembawaan jiwa besar Nabi Yusuf tidak melakukan pembalasan kepada saudara-saudaranya yang melemparkannya ke dalam sumur. Nabi Yusuf orang yang cerdas, jujur, dan amanah. Sifat-sifat utama inilah yang harus dimiliki kita semua. Sifat-sifat terpuji Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, sabar. Banyak cobaan yang menimpanya namun ia tetap bersabar. Yang kedua, pandai dalam menafsirkan mimpi, karena inilah sehingga ia banyak disenangi dan disegani orang-orang. Beliau juga orang yang bijaksana. Hal ini yang membuat ia dipercaya penguasa Mesir sebagai pemimpin. Beliau juga seorang pemaaf. Ketika sudah menjadi penguasa dan bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf tidak membenci, melainkan memohonkan ampun untuk saudara-saudaranya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf ini seorang yang amanah. Karena dalam memimpin di Mesir, ia dicintai bukan hanya karena ia cerdas, namun juga karena ia amanah dan bertanggung jawab.